sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menjelaskan sedikit beberapa topik di video ini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Meli Fitriana, NIM saya 331191290394. Jurusan saya manajemen, lebih tepatnya manajemen SDM semester 5. Jawaban nomor 1, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perekonomian Indonesia. Nah, 1. Nasional pada tahun 1945 hingga 1959. Saat itu, BPUPKI terbentuk untuk membahas isi UUD 1945 dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah pasal 33 tentang kesejahteraan sosial, yang saat ini dipakai sebagai landasan sistem ekonomi. Ini mengartikan perekonomian rakyat berdasarkan koperasi yang di atasnya ada pemerintah yang mengatur usaha produksi untuk kesejahteraan rakyat. Di saat negara ini sedang mempersiapkan sistem ekonomi, Belanda masih berusaha merebut kemerdekaan dengan menggelar agresi militer. Oke, lanjut nomor 2. Ekonomi terpimpin pada masa 1959 hingga 1966. Ini adalah periode yang berat di masa kepemimpinan Presiden Soekarno pada 21 Februari 1957. Karena saat itu adalah masa yang gelap. Lantaran buruh kerja mogok, pendapatan negara turun, inflasi naik karena harga pada mahal, dan nilai rupiah kecil. Pada masa itu, sistem ekonomi dikuasai negara, disebut dengan sistem ekonomi etatisme atau ekonomi terpimpin. Demi mewujudkan rencana pembangunan nasional tersebut, pemerintah pun berupaya mencari sumber dana yang besar lewat beberapa cara diantaranya. 1. Membuka diri untuk masuknya modal asing. 2. Membuka bergabung dengan International Monetary Fund atau IMF untuk mendapatkan bantuan keuangan atau utang dari negara lain. Nomor 3. Ekonomi Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998. Tahun 1966, kejatuhan Orde Lama melahirkan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Tantangan terbesarnya, Indonesia sedang mengalami inflasi 650%, utang sampai 2,5 miliar US dollar. Dan tingkat pertumbuhan rendah. Saat itu ekonomi menggunakan sistem ekonomi campuran. Perekonomian Indonesia pun mulai bangkit. Indonesia kembali bergabung dengan IMF, yang artinya kita bisa mendapat bantuan keuangan dari negara asing. Nomor 4. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dipakai Indonesia saat ini. Sistem ekonomi yang berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi ini mendepankan pihak pemerintah dan swasta dalam pengelolaan perekonomian, sehingga ada pembagian peran yang jelas antara dua badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Salah satu penyebab inflasi yakni beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Saat itu pemerintah Republik Indonesia menyatakan terdapat 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Mata uang The Javanese Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang diakui dan digunakan bersamaan. Sebelum selesai di situ, pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford, mengumumkan berlakunya mata uang nicah di daerah yang ditempati sekutu. Munculnya uang nicah ini sebagai pengganti uang Jepang, yakni nilai sudah sangat merosot. Persetujuan tersebut berisikan bahwa tidak akan muncul mata uang baru apabila belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia merupakan cara tertentu yang digunakan untuk menjalankan perekonomian serta mengatasi permasalahan ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi juga bisa diartikan sebagai aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan. Sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang berdiri atas sejumlah lembaga atau peranata ekonomi, sosial, politik, ide-ide yang saling mempengaruhi satu sama lain dan ditunjukkan ke arah pemecahan problem-problem produksi, distribusi, konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian. Jenis-jenis sistem ekonomi. Jenis-jenis sistem ekonomi dibagi menjadi 4 kelompok sebagaimana dikutip dari modul pembelajaran ekonomi SMA kelas 5 karya Cucu Risa Amarani. Berikut penjelasannya. 1. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ini berkaitan erat dengan adat dan istiadat. Keberadaan sumber daya alam sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu yang pendek. 2. Sistem ekonomi komando atau terpusat. Pada sistem ini seluruh kebijakan ekonomi ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan aturan yang ditetapkan. 3. Sistem ekonomi pasar atau liberal merupakan sistem ekonomi yang memberikan masyarakat kebebasan dan menggantungkan kegiatan ekonomi pada mekanisme pasar. Intinya negara memberi masyarakat kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonomi.
4. Sistem ekonomi campuran. Sesuai dengan namanya, maka sistem ini merupakan campuran, berarti mengkombinasi interaksi antara pemerintah dan swasta. Hal ini bertujuan untuk mencegah penguasaan sumber daya ekonomi secara penuh atas sumber daya vital oleh kelompok tertentu. Jawaban nomor 3. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan ketiga 2022 tercatat sebesar 5,72%. Kita kemarin menyaksikan rilis data PDB kuartal ketiga oleh BPS, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72%, sedikit di atas angka proyeksi Kementerian Keuangan yang sebesar 5,7%. Pencapaian ini mencerminkan terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional di tengah peningkatan ketidakpastian prospek ekonomi global, ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal ini menunjukkan roda perekonomian kembali bergerak hampir merata di semua sektor. Kinerja perekonomian yang kuat dan selaras dengan kualitas pemulihan ekonomi terus terjaga, ditandai juga dengan berlanjutnya perbaikan kondisi ketenaga kerjaan di Agustus 2022. Jawaban nomor 4. Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Produk domestik bruto atau disebut juga dengan PDB. Indonesia tercatat sebesar 1,19 triliun US dollar pada tahun 2021. Hal itu menempatkan Indonesia di posisi ke-16 di antara negara-negara G20. Sementara itu, Amerika Serikat punya ekonomi paling besar di antara negara G20, yakni 23 triliun US dollar pada tahun 2021. Jepang memiliki PDB sebesar 4,94 triliun US dollar. Sedangkan ekonomi Jerman tercatat senilai 4,22 triliun US dollar pada tahun 2021. Jawaban nomor 5. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang hampir dimiliki oleh setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Segala upaya baik dari peran pemerintah maupun masyarakat telah dikerahkan untuk mengentaskan kemiskinan. Berikut beberapa upaya dan cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi serta mengurangi kemiskinan, antara lain: 1. Mengelola sumber daya alam. 2. Meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia. 3. Membuka peluang investasi. 4. Membeli segala produk asli dalam negeri. 5. Mengurangi impor dan memperbanyak ekspor. Jawaban nomor 6, yaitu menurut saya perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan atas dasar kesepakatan bersama yang dilakukan suatu negara dengan negara lainnya. Sedangkan neracanya yaitu contoh dari catatan atau suatu bukti pembayaran tentang transaksi ekonomi internasionalnya. Kalau arus modal masuk adalah aliran dana bersih yang diinvestasikan ke luar negeri pada periode waktu tertentu. Dan utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negeri tersebut. Jawaban nomor 7. Menurut pendapat saya tentang pengelolaan sumber daya alam, yaitu untuk berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensi untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang.